Pak Jokowi mengumpulkan 5 partai politik untuk membuat koalisi Indonesia Besar. Untuk apa kemarin koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, P3 PAN mendeklarasikan jauh sebelumnya. Begitu juga koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Gerindra, PKB. Kalau selanjutnya di tangan Pak Jokowi arahnya koalisi Indonesia Besar. Ini dibuat karena Anies Baswedan besar, maka mereka membuat koalisi Indonesia Besar. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda mereka sudah tidak percaya diri untuk maju, atau mereka sudah merasa kalah sebelum tarung? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Koalisi Indonesia Besar, itu yang menjadi headline pada minggu ini. Pak Jokowi yang dahulu diantarkan oleh partai PAN, Golkar, P3, sebenarnya PAN enggak sih sebetulnya waktu itu. Begitu juga PKB, pada kesempatan sebelumnya, mereka sudah deklarasi koalisi Indonesia Bersatu. Bayangkan, pertama kali Golkar, P3 dan PAN percaya diri akan mengusung calon presiden. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, PKB sama Gerindra percaya akan mengusung calon. Nggak tahunya kemarin bertemu dengan Pak Jokowi, selanjutnya membuat koalisi Indonesia Besar. Apakah pertanyaan tadi betul atau bagaimana? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Sebenarnya kepercayaan mereka untuk menjadi peserta pemilu presiden dan menjadi pemenang seperti apa? Dan apakah ini pertanda mereka itu membuat strategi baru untuk bisa mengalahkan Anies Baswedan, atau ini pertanda bahwa mereka sebetulnya sudah kalah dengan Anies Baswedan? Ayo kita baca. Pertama kita lihat di CNN Indonesia, PKB ungkap koalisi besar digunakan usai koalisi Anies menguat. Oh, ini yang disampaikan oleh PKB. Jadi koalisi Indonesia Besar itu karena memang Anies menguat, dan kebetulan PKB itu tidak mengusung Anies Baswedan, begitu juga partai-partai tadi. Kemudian di Detik, Golkar minta Pro Anies tak urusi wacana koalisi besar, mau gabung silahkan. Ini kode keras. Ngapain ngurusin keluarga partai lain? Cukup ngurusin keluargamu sendiri. Kemudian dilihat di Liputan 6, headline, silaturahmi Jokowi dan 5 ketum parpol rancang koalisi besar. Ya memang sudah koalisi besar. Kemudian kita lihat di CNN Indonesia, P3 tegaskan koalisi besar Pilpres 2024 akan melibatkan PDI Perjuangan. Kalian pilih mana? Oke, kita pilih yang Liputan 6. Headline, silaturahmi Jokowi dan 5 ketua umum partai politik rancang koalisi besar. Di sini PDI sepertinya belum. Liputan6.com Jakarta, senyum sumringah sontak terpancar dari wajah Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto dan Prabowo Subianto ketika Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut kata cocok. Ketika ketua umum partai ini tampak saling melempar senyum, mereka terlihat merasa puas dengan ucapan Jokowi tersebut. Oh, ini puas. Jokowi mengucapkan kata cocok saat menjawab pertanyaan awak media soal peluang koalisi Indonesia Bersatu dan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya melebur menjadi koalisi besar. Oh, pertanyaan dari media. Tetapi Jokowi menyerahkan kepada para ketua umum partai yang hadir apakah akan mau bergabung menjadi koalisi besar atau tidak.
Saya hanya bilang cocok, terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk rakyat. Hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan, itu akan lebih baik, kata Jokowi di DPP PAN. Presiden Jokowi hadir memenuhi undangan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam acara silaturahmi Ramadan di kantor DPP PAN Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu terlihat 5 ketua umum partai pendukung pemerintah. Mereka adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Oh, pada waktu berbuka puasa. Ya, sebetulnya bukan menjadi niatan awalnya. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah memandang manuver Jokowi menghadiri pertemuan tersebut sebagai indikasi adanya penjajakan politik. Ia pun tak memungkinkan bila koalisi besar akan terbentuk. Kalau menurut saya ya masih jauh sih. Yang pasti ini kan berbuka puasa aja. Secara terang benderang pernyataan Ketua Umum PAN, Ketua Umum Partai Gerindra bahwa kelima partai adalah gabungan partai politik yang siap berada di bawah komando Jokowi menuju Pilpres 2024. Baru ini pernyataan yang serius. Jelas peran Jokowi sangat signifikan yang melibatkan kelima partai itu dalam pertemuan di DPP PAN. Dia menilai koalisi besar akan bisa terwujud lantaran memiliki kesamaan dan gagasan visi. Namun demikian koalisi ini akan mengalami kesulitan ketika menentukan sosok capres dan cawapres. Terlebih saat ini masing-masing ketua umum partai pendukung tersebut memiliki keinginan untuk kuat untuk dalam kontestasi 5 tahunan tersebut. Ini Jokowi terlihat kecewa dengan sikap, maksudnya sebagai tuan rumah gagal hanya sebagai penolakan sejumlah, maksudnya ini terkait dengan apa yang ada di sepak bola. Ini masih analisis. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Mungkinkah koalisi Indonesia Besar hadir? Karena memang awalnya dari lemparan teman-teman awak media. Dan Pak Jokowi mengatakan cocok. Nah, dan selanjutnya para ketua umum partai tersenyum semuanya. Meskipun mereka sudah membuat koalisi Indonesia Bersatu dan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Apakah, pertanyaan pada awal saya tadi, apakah ini pertanda partai-partai yang berkoalisi, maksudnya dalam rencana koalisi besar itu sudah tidak percaya diri terhadap dirinya, koalisi Indonesia Bersatu, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya untuk melawan Anies Baswedan, atau memang ini lanjutan dari seri Pak Jokowi, atau ini sebuah strategi untuk memenangkan. Menurut analisis saya, pertama, bahwa pertemuan itu berawal dari buka puasa bersama. Jadi membangun silaturahmi itu penting. Tidak hanya kepada teman dekatnya, kepada teman jauh pun penting. Pada posisi setiap pemilu mereka berkontestasi, namun pada proses menyiapkan calon presiden bisa saja hal yang awalnya berbeda bisa menjadi bersatu. Jadi ya ini produk dalam bahasanya agama itu barokah dari silaturahmi. Silaturahmi membawa manfaat besar. Bagaimana ketua umum partai merencanakan seperti apa Indonesia. Dan ini berbasis dari pengalaman 2019 di mana partai-partai itu adalah partai pendukung pemerintah. Awalnya partai Gerindra dan PAN ya di luar pendukung pemerintah pada proses kontestasinya. Namun setelah ada Pak Jokowi menang, Pak Prabowo menjadi bagian dari pemerintah, menjadi menteri. Pada perjalanannya, PAN juga menjadi bagian dari pemerintah. Intinya adalah ini adalah partai-partai pendukung pemerintah sampai detik ini.
sehingga silaturahmi itu membawa barokah bagi mereka. Barokah atau menjadi petaka karena dalam perjalanannya kan koalisi Indonesia Bersatu yang sudah digagas hampir 1 tahun, koalisi kebangkitan Indonesia Raya yang sudah digagas sekitar setengah tahun ini. Selanjutnya kan kalau hadir koalisi Indonesia Besar maka mereka akan bubar, maksudnya koalisinya bubar, tapi akan malah akan menjadi besar. Ya itulah yang namanya koalisi. Politik itu sangat dinamis. Dan di sini posisi Pak Jokowi mempunyai arti. Sehingga yang kedua analisisnya adalah Pak Jokowi sangat berpengaruh pada proses 2024. Maksudnya bagaimana pengaruhnya? Pak Jokowi masih mempunyai efek terhadap siapa yang menentukan. Dan saya melihatnya Pak Jokowi juga ingin menjadi kingmaker dalam proses ini. Bahwa Anies Baswedan, Surya Paloh sudah menyampaikan kami akan melanjutkan program-program Pak Jokowi. Apalagi sudah diputuskan dalam regulasi undang-undang. Tidak mungkin Anies Baswedan, kata Mas Anies, ataupun Pak Surya Paloh akan berbeda dengan program yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tapi itu tidak cukup meyakinkan kepada Pak Jokowi, sehingga kalau bisa sih ya siapa yang ditampilkan, sehingga pada perjalanannya bagaimana Pak Jokowi menampilkan Mas Ganjar, begitu juga Pak Prabowo, nggak kurang-kurang dalam konten-konten sebelumnya. Namun hal itu sebatas ya masih penjajakan kalau menurut saya. Yang sebenarnya di sini adalah bagaimana kemarin meskipun itu efek dari silaturahmi buka puasa bersama di DPP PAN, selanjutnya nyambung. Adapun pada proses menentukan siapa capres, siapa cawapres, di sini tetap Pak Jokowi yang akan mempunyai sumbangsih besar. Bagaimana tentang PDI Perjuangan? Kata bahasanya analisis ketiga. Bahasanya P3, PDI Perjuangan akan dilibatkan. Jadi tidak mungkin akan meninggalkan PDI Perjuangan. Tetapi PDI Perjuangan sendiri masih belum bisa welcome terhadap koalisi Indonesia Besar tersebut. PDI Perjuangan salah satu partai yang tanpa gabungan mereka itu bisa mengusung. Sehingga apakah bergabung atau tidak untuk menampilkan, menghadirkan bakal calon presiden ataupun pasangannya, itu bisa. Hanya untuk kemenangan, lah itu selanjutnya bagaimana membangun sebuah koalisi. Dan di sini Pak Jokowi sama PDI Perjuangan ataupun Bu Mega ada kesamaannya, tetapi ada titik perbedaan. Sehingga koalisi Indonesia Besar yang dirancang, dijawab oleh Pak Jokowi pada pertemuan kemarin, itu adalah semacam ya bagaimana Bu Megawati, PDI Perjuangan merespon yang sebenarnya. Kalau tidak kita tinggal, itu kan bahaya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Yang keempat, bagaimana tentang Mas Anies Baswedan? Ya pasti dalam bahasanya Golkar kan serius. Golkar minta pro Anies tak urusi wacana koalisi besar, itu di detik. Mau gabung silahkan. Oh ini permintaan secara serius atau sindiran atau ledekan terhadap PAN. Apa itu? PAN terhadap Anies Baswedan, pro Anies. Kalau menurut saya sih ini adalah salah satu komunikasi politik di media, namun sifatnya adalah bagaimana cara bisa saling mempengaruhi. Kalau memang kan kalau beberapa minggu kemarin kan yang muncul adalah Pak Airlangga Hartarto itu kan dekat dengan Anies Baswedan, bahkan muncul kemungkinan koalisi. Pada pertemuan sekarang, maksudnya kemarin beliau dengan Pak Jokowi untuk menampilkan koalisi Indonesia Besar. Ini pro Anies tak urusi wacana koalisi besar, mau gabung silahkan. Itu yang menjadi penyampaian salah satu elit partai, maksudnya Partai Golkar. Pecinta masa depan negeri, indahnya dinamika politik, indahnya berkoalisi, begitu juga bersilaturahmi. Proses itu tetap berjalan, dan saya melihatnya Pak Jokowi masih mempunyai pengaruh besar untuk menentukan siapa bakal calon presiden 2024.
tangan beliau, kekuatan beliau masih mempunyai pengaruh besar. Tetapi di sisi yang lain, Koalisi Indonesia, Koalisi Perubahan juga sudah memastikan dirinya ada dengan Anies Baswedan. Ini semacam memperkuat proses kontestasi yang pada kesempatan ini sudah mulai menghangat tersebut. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan Koalisi Indonesia Besar, apakah betul-betul terjadi atau sebatas penjajakan saja, dan bagaimana nanti PDI Perjuangan dalam bersikap, kita tunggu saja perkembangannya. Semuanya masih bisa berubah, semua masih flunle, dan semua untuk Indonesia tercinta. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.